Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Inteltel Muda, welcome back to UKKPK Voice. Kali ini bareng gue Tia yang akan nemenin Inteltel Muda tentunya di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Nah, kita berada di segmen UKKPK bercerita dan tentunya aku nggak sendirian ya. Dan sekarang aku ditemenin dua orang keren, yang satu ganteng, yang satunya cantik. Boleh nih kenalan dulu dari kakak yang gantengnya nih, abang gantengnya. Halo Intelektual Muda, kenalin aku Rafli. Halo Intelektual Muda, aku Zain. Nah, sekarang kita bahas-bahas apa nih teman-teman kira-kira? Sekarang kita bahas tentang Gen Z ya. Wah, sekarang teman-teman kita Gen Z banget gak sih? Ya tentunya Rafli dong. kelahiran berapa nih? Aku tahun 2004. 2004 Gen Z ya? Ya tentunya. Aku juga Gen Z tahun 2005. Kalau 2005? Iya, aku Aku 2005. 2004. Wah, jadi Sini. Ade. Aduh, segen deh. Terus gimana nih menurut teman-teman Gen Z itu gimana? Dari Rafli dulu deh. Boleh dari Rafli dulu nih. Oh, kalau menurut aku ya Gen Z itu adalah generasi yang sangat unik. Unik. Kenapa Ya. tuh unik? Karena orang-orang tuh banyak bilang Gen Z ini banyak bisanya, banyak juga kekurangannya. Ah, iya betul juga sih. Ya. Kalau Zan gimana nih? Ya Gen Z pastinya tumbuhnya itu dengan sosmed ya. Selalu yang kemana-mana pastinya tanpa sosmed tuh nggak bisa. Ya, benar sekali itu. Iya Zan. kan? Aduh, iya ya, karena mungkin karena kita sekarang tuh di era yang memang serba teknologi, Bener. AI juga, semua sosial media itu tuh bisa kita gunain untuk penghasil cuan. Bener. Tempat kita, karena kan kita menjadi tiktokers bisa dapat cuan, Ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi orang banyak yang gila sosmed juga nih. Ya, karena Gen Z ini sukanya itu yang simpel-simpel aja, tapi hasilnya tuh maksimal. Ah iya juga ya, pengennya simple tapi hasilnya maksimal. Dan Ya. plus Aduh. maunya instan. Nah, boleh. itu kayaknya Zain banget kan? Oh, kebongkar nih. Kebongkar. Apalagi tuh Gen Z itu sukanya tuh sekarang ngasih makanan, media sosialnya tuh harus yang effort gitu. Ah, Walaupun iya. malu-malu di tengah jalan, di tengah-tengah publik itu nggak apa-apa. Yang penting instastorynya tuh ada. Oh iya Oh. juga ya. Kayaknya nih Rafli nih. Kayaknya semuanya kalau di Instagram tuh di story-nya itu isinya kehidupan aku lagi makan mie, aku lagi ini, aku lagi itu, semuanya harus di-up gitu ya. Ya benar Betul. sekali. Apalagi di account-accountnya tuh wah. Aduh, second account-nya kebongkar. Gua di spill apa second account-nya? Aduh. Rafli cowok nih, menurut Rafli ada second account atau enggak? Ya kemarin belum, tapi udah dibikinin sama teman. Oh, dibikinin. Yakin dibikinin. Ya karena FOMO aja, orang ada aku nggak ada, jadi aku bikin juga. Aduh, iya sih. Aku tuh second account gue sampai karena ada itu aku nggak pakai second pertama aku gitu loh, akun pertama aku. Karena memang semuanya kegiatan aku tuh semuanya diupload di akun kedua gitu. Ya ini juga aku bingung dari Gen Z. Mereka katanya mau bangun personal branding. Aduh. Tapi di Mas, second second account, ya. bener banget. Kesentil aku ini. Karena aku gitu. Malah di first account-nya itu kosong. Kosong Ya, banget. Di bener. private malah. Sok misterius. Iya, aduh. Itulah kenapa ya? Kenapa bisa begitu ya? Aku tuh pengen juga sih sebenarnya. Aku sekarang itu lagi belajar juga untuk memang lebih pede gitu loh untuk mengupload sesuatu hal yang ingin aku upload itu di akun pertama. Karena memang sejak sejak SMA itu punya akun kedua itu selalu aku upload di akun kedua terus. Di akun pertama tuh dianggurin aja emang untuk ya udah ini akun pertama aku gitu. Ya. Kayak gitu aja. Karena aku mikirnya di akun pertama kita itu kita nggak boleh yang malu-maluin. Formal gitu Iya, ya. harus formal gitu. Formalitas. Tapi makin kesini tuh aku lihat, wah ternyata nggak gitu juga. Harus lebih banyak kita upload di first account biar orang tuh kenal kita itu siapa. Gak usah sok-sok misterius gitu lah. Aduh. Ya. Berarti dari teman-teman setuju nggak sih statement kalau Gen Z itu lemah? Gimana nih menurut teman-teman? Kalau dari aku sih lemah enggak ya. Maksudnya itu kalau segi kayak ingin mencobanya itu sebenarnya nggak lemah-lemah.
kayak pengen ada keinginan Gen Z itu pengen belajar banyak ide-ide kreatif mereka juga yang bisa mereka salurkan sebenarnya. Tapi yang lemah di sini tuh aku kadang mikirnya di mental health-nya mereka tuh kadang masih kurang gitu untuk berani mencoba sesuatu yang di luar zona nyaman mereka gitu. Iya nggak sih? Iya juga, kayak mereka tuh kadang lebih mikirin kata orang dulu daripada mereka mencoba. Bener. Nanti Gak kalau pede mereka, ya. Gak pede, mereka nyoba terus nanti kata orang gimana ya kalau aku ngelakuin ini gitu. Biasanya kan ya aku pribadi juga gitu sih, biasanya sebenarnya tuh aku bisa, tapi karena mikir-mikir nanti orang bilang apa ya kalau aku lakuin ini, jadi aku nggak jadi lakuin. Iya. Kayak overthinking gak sih? Iya, overthinking ya. Dan pastinya aku ngerasa ya dari diri aku sendiri juga, kadang kita tuh suka, bener yang kata Raffi tadi, mikirin kata orang, terus kadang juga cepet nyerah ya. Iya, Cepet nyerah, kayak mudah burn out ya, kayak dianggap kurang tahan banting lah sama generasi sebelumnya ya kan. Betul sekali. Dan juga menurut aku ya, sekarang kan kita, menurut aku di organisasi tuh kayak di sana juga sekarang aku belajar untuk mental aku tuh dibangun gitu supaya lebih kuat lagi, karena aku kadang sadar juga kalau mental aku ini agak nurun agak lemah dikit. Sandwich. Aduh. Mental kerupuk kata orang ya. Mental kerupuk, betul. Tapi sekarang tuh kayak kita memang untuk proses belajar untuk bisa belajar untuk profesional. Profesionalitas. Iya betul. Ya. Jadi karena kita kan kita temenan nih, tapi karena kita ada terlibat juga pekerjaan, dan kita tuh ada kesalahan dan dimarahi, salah satu kita tuh kayak lebih tinggi gitu. Yeah. Jadi kayak kalau misalnya dimarahin kan kadang dia jahat banget, dia kayak gini. Apalagi kan dia nggak teman kita, dia teman kita tapi kok kayak gini banget ya gitu. Sedangkan kita memang lagi prosesnya berada di dunia ibadah, kita lagi kerja gitu. Emang ada di posisi lagi salah, terus di komen orang kita tuh nggak terima gitu ya. Iya, karena ini teman gue, kenapa dia gini ya gitu. Padahal sebenarnya niatnya tuh baik, cuman kitanya aja yang ngerasa tuh kenapa dia sih komen kerjaan aku gitu. Nggak mau salah ya. Kitanya nggak mau disalahin orang. Iya benar. Tapi dari kesekian banyaknya juga kelemahan dari Gen Z, pastinya juga Gen Z itu melek banget sama teknologi sih. Ya, dia yang paling yang paling aktif sama teknologi sekarang ya. Ya, karena kan emang masanya di Gen Z itu teknologi makin lagi naik-naiknya gitu ya. Ya benar. Dan pastinya Gen Z itu dikenalnya FOMO ya. Ya benar sekali itu. Apalagi nggak cuman di dunia persosmedan, mereka itu kadang juga beli barang, mau makan apapun itu ngikut-ngikut teman. Iya benar. Ya walaupun gak enak tapi ngikut-ngikut aja kan. Padahal kadang lagi krisis kantong nih kan, lagi kanker, tapi karena dia FOMO, dia nggak mau ketinggalan. Iya betul banget nih. Jadi tapi kalau FOMO-nya hal baik, nggak apa-apa juga sih. Contohnya jadi TikTokers, afiliator di TikTok gitu kan. Itu tuh gak masalah, karena kan FOMO pengen ikutan tapi hasilin cuan, positif ya. Kita positif. Tapi kalau FOMO-nya hal buruk, yang nggak juga gitu. Dan itu yang poinnya sebenarnya harus kita tanamkan juga untuk Gen Z. Kalau untuk FOMO tuh nggak salah, FOMO baik tuh kan it's okay ya, itu bahkan bagus banget gitu. Tapi kalau FOMO halnya yang menjerumus ke yang salah, ya nggak bagus lah. Ya tapi aku lihat Gen Z ini rata-rata FOMO-nya tuh ke hal-hal baik gitu lah. Contohnya kayak gimana tuh? Ya kayak kadang mereka tuh lagi trennya tuh baca novel atau apa tuh, mereka kan share nih, aku suka cerita ini, nanti banyak loh ikut-ikut cerita, baca-baca gitu. Terus kadang juga mereka FOMO-nya tuh beli buku dari temennya, dibilangnya kan mereka kan bikin video nih di TikTok, wah aku lagi baca buku ini bagus. Kayak banyak yang komen, aku juga mau baca deh. Banyak ini nanti yang baca kan. Iya. Sebenarnya positif ya, banyak baca buku. Sebenarnya positif ya. Tapi kalau baca bukunya novel terus ya gimana? Iya, novel cinta lagi. Ya. Minimal kalau mau baca tuh yang tentang itu pokoknya yang pelajaran, pelajaran. Tapi sebenarnya kalau menurut aku juga buku novel itu banyak juga kok pelajaran hidup yang kita ambil dari sana bisa kan. Contohnya kan kayak baca kisah percintaan atau keluarga yang emang nggak bagus gitu, nanti kita juga bisa pelajari buat kita ke depannya biar nggak terjadi hal itu di kita. Benar.
Oke, banyak ya pembahasan kita di Gen Z ini, permasalahannya banyak gak sih? Aduh, sampai Tapi nggak kerasa ya kita Gen Z udah ada yang jadi orang tua, bahkan udah Iya benar. Iya. Temenku udah ada yang nikah dan punya anak. Aduh, Wah. tahun berapa kelahiran itu? 2003. wow. 2003. 2003. Aduh. Aku ngerasa masih di fase anak-anak. Iya Serius. benar. Sekarang Rafli umur berapa nih? Aku udah masuk 20 tahun. 20 Mau 21 tahun. lagi. Mau 21. Ya. Kalau Zain 21 Udah juga. 21. Oh, kalau aku baru mau 20 nih. Wah. Bulan Juni. Oh. Wah, Di spill. jangan lupa dirayain ya nanti. Ngomong-ngomong soal kelahiran juga, kan kalau bulan Juni tuh Gemini ya aku Gemini. Nah sekarang Gen Z itu kebanyakan percaya sama zodiak nggak sih teman-teman? Iya, gimana? benar banget. Sumpah. Percaya zodiak atau enggak nih? Aku percaya nggak percaya sih. Kadang beberapa dari yang diprediksi dari zodiak aku tuh relate sama hidup aku. Iya Nah, betul. tapi kan di kepercayaan aku nggak boleh ya Nggak Gak percaya boleh zodiak percaya ya. sama iya. Nah kalau dari Zen gimana, percaya atau tidak Kak, atau gimana nih? Sebenarnya 50-50 sih benar ya. Karena mau percaya tapi nggak boleh, Iya. tapi sebenarnya relate. Itu dia. Banyak- Serba salah. Serba salah Gen Z jadinya. banget. aku sih ya seperti yang teman-teman bilang juga, aku tuh 50-50 juga. Kadang ngerasa semua yang dibilang di apa namanya kan di sosial media tuh kayak Gemini itu red flag, Gemini itu apa namanya suka ghosting kayak gitu-gitu kan. Kadang aku ngerasa itu emang relate juga, cuman enggak juga sih Wah, gitu. berarti Tia ini emang orangnya tuh red flag Red gitu flag. ya. Wah, Waduh, harus jaga-jaga nih aku ya. jaga-jaga. Aduh, ke spill. Nah, Tapi kalau nggak Zen- semua, mungkin nggak semua Gemini kayak gitu ya. Ya, tapi mungkin beberapa itu lebih banyak yang relate gitu. Iya, benar. Kalau Zen sendiri nih zodiaknya apa? Aquarius. Aquarius. Berarti Iya. bulan apa tuh? Januari. Oh, Januari. Iya. Oke, kalau Rafli Aku Libra. Libra. Iya. Wah, Libra itu cocok loh sama Gemini. Oh, Iya. kayaknya abis ini langsung nih. Aduh. Langsung apa ya? Oke, nih kita udah soulmate-soulmatean ini. Rafli gimana, jomblo atau enggak nih? Takutnya aku diserang nih sama apa namanya? Sama pacarnya. Wah, untuk sekarang sih masih ini ya. Masih jomblo soalnya aku tuh lebih menimbang fokus dulu deh kuliah aku daripada pacaran-pacaran. Yang lama gimana tuh yang lama? Sebenarnya sih emang belum ada yang mau. Aduh, Rafli ganteng loh, sama aku aja. Mau nggak Rafli? Ah, Udah buka lowongan loh. nanti aja gitu. Nanti aku bikin CV dulu ya. Gemini sama Libra cocok katanya 90%. Wah. Ini sesuai prediksi dari TikTok ya. Nah, buat kamu nih nanti yang kalau emang mau pacaran coba dulu deh dilihat zodiaknya. Kalau Iya. kamu rasanya emang udah top banget nih sama crush kamu tuh, coba lihat dulu zodiaknya apa terus dicek. Ceknya di mana nih Tia? Ceknya di TikTok aku. Oh ada ya? Enggak. Gimana Iya, caranya di itu? TikTok itu tuh kayak ada pencarian kayak Gemini cocoknya sama apa aja gitu. Gemini nggak cocoknya sama apa aja. Aku tuh pernah punya cerita ya. Ini aku agak cerita dikit. Oke. Aku punya cerita. Aku pernah pacaran 1 kali dan sama zodiak apa ya? Zodiak Aquarius. Apa sih yang di bulan Desember? Zodiaknya Desember apa ya? Kalau Capricorn kalau nggak salah. Apa sih pokoknya yang di bulan Desember itu tuh aku tuh katanya di TikTok itu aku nggak cocok sama yang zodiaknya yang di bulan Desember ini, dan emang nggak cocok gitu. Beneran? Iya, makanya sekarang aku lagi mencocokkan diri aku dengan zodiak. Kalau cari cowok. Wah, tapi Kalau- hati-hati juga. Iya. Takutnya tuh kebiasaan nanti susah loh dapat pasangannya. Hati-hati. Hati-hati Tia. Dan apa ya? Dan aku tuh meskipun aku sempat putus 1 bulan ya karena aduh malu. Lagi sesinya bahas percintaan ya. Iya, Iya. kita bahas percintaan dikit nih. Karena Gen Z itu kadang Sangat ya. apa namanya, dia tuh udah nggak suka sama nih pasangan, tapi kayak karena kita udah lama balikan lagi gitu. Gitu ya. Putus nyambung, Iya. putus nyambung. Aku punya teman-teman dekat kayak gitu ya, kayak apa namanya, dia bilang aku udah capek sama sikap cowok ini, aku udah capek sama dia ini, dia gitu, dia itu gitu kan. Tapi putus, besoknya 1 bulan lagi balikan lagi. Ya, sumpah itu ngeselin banget. Ngeselin Temen gak kita sih? banyak yang kayak gitu kan. Entah kenapa tuh mereka curhatnya bilang ini itulah kejelekan Iya. pacarnya, tapi bentar habis itu besoknya dia Balik baikan lagi. lagi.
Itu Ya kayak aku nggak kita tega. kayak percuma ya kalau misalkan nasehatin orang-orang. Ya bener. Orang Kita yang cuma udah- kayak iklan bentar doang di hubungan mereka. Habis itu mereka lanjut lagi kan. Bener-bener. Bulol banget gitu loh kata orang. Bener. Dan juga kayak apa namanya, kayak mereka tuh kita udah capek banget denger cerita mereka kalau mereka tuh sakit hati, udah nggak mau lagi balikan, tapi balikan lagi gitu. Aduh. Biasanya kalau di chat-chat sama mantannya. Itu mah hanya dalam mulut doang gak sih? Dusta banget itu ya. Ya dusta belaka. Nah, Kalau dan- Tia kan pernah cek di TikTok ya. Aku pernah ceknya di aplikasi yang, tau gak sih, aplikasi yang anak kecil yang dia itu sebutin nama ceweknya siapa, nama Oh, cowoknya siapa. ya, nanti dicek Nanti itu dicek berapa persen. persenannya. Iya. Ya benar. Oh yang itu. Iya. Tapi dulu waktu kita masih kecil itu ada cek manualnya loh. Oh, iya. Cek manual kayak gimana? Yang Oh di nama kertas. gitu. Iya. Iya, Nama iya, aku misalnya Tia dan Rafli Iya. gitu ya. Jadi dicek Kalau tuh. kalau ada yang sama dua gitu Iya, gitu nggak dicoret sih? gitu Oh, nggak iya, sih. tahu, Tapi tahu, aku tahu. sekarang udah mulai agak lupa caranya Ya gimana gimana. caranya ya? Dulu kalau misalnya sama, ada yang banyak yang sama hurufnya itu seberapa persen mereka cocoknya Ya. gitu Ya. ya sih? Iya, aku ingat aku pernah kayak gitu soalnya sama crush yang aku suka. Itu versi Ketahuan. manualnya. Ketahuan ini. ya. Dan juga ya soal Gen Z ini yang kalau udah bahas percintaan ya mereka tuh juga apa namanya kayak FOMO juga pacarannya kayak Ya. oh iya aku pengen ada yang apa namanya, ada yang perhatiin, orang sekarang banyak yang pacaran, FOMO ikutin. Juga kayak gitu gak sih? Aku kadang kayak gitu loh, karena kayak "Ih, Wah. orang kok bisa punya pacar ya, aku juga pengen punya pacar gitu. Iya, iya, iya. Kebukti Jadi nih FOMO. red flagnya seorang Tia itu dari yang dibilangnya tadi kan. Tapi aku akhirnya nggak punya pacar ya, karena nggak ada yang cocok, karena Raflinya nolak aku. Waduh. Sedih tuh Rafli. Gimana Tapi- Rafli tuh? Nah tapi gini aku kadang juga miris ngelihat Gen Z ini yang dari kefomoannya ini yang agak aku suka. Kadang mereka itu pacaran, katanya mau pacaran, tapi mereka tuh pacaran sama orang yang nggak mereka suka. Oh, Pernah dengar nggak sih? oh Pernah, iya, pernah. asal ditembak aja, Iya, asal ada katanya yang suka. yang penting ya udah. pacaran gitu. Yang penting punya pacar. Ya, Terus jangan benar. tanya punya pacar nggak gitu. Punya dong. Nih. Iya. Gitu cuman buat apa ya? Mungkin pelampiasan, terus juga cuman buat sekedar label ya. Iya, Gua punya label pacar kalau nih punya gitu. pacar Iya. gitu. Aku tipe orang yang nggak bisa kayak gitu. Kalau Ah. jalanin suatu hubungan, kalau emang nggak berlandaskan perasaan gitu emang nggak bisa. Iya. Ya. Kalau aku beda lagi, lain ceritanya Rafli. Kalau aku asalkan cowoknya punya duit, oke, lanjut. Aduh. Oh, jadi PR banget nih buat cowok ya, harus banyakin duit. Waduh. Tapi emang bener sih kalau cowok nggak ada duit, aku liatnya tuh kayak Miris Iya. banget Iya, gitu miris loh. banget. Iya sih. Hmm. Jadi kesalahan mau pacaran tuh tentu kita tuh harus mikir harus keluarin duit pastinya, luangin waktu lah, harus siap-siap sama problematik yang baru. Karena kayaknya gini, minimal kalau aku nggak suka sama cowok itu, ya udah aku ada yang kumanfaatkan dengan uang ya. Gitu. Aduh. Ya nggak apa-apa kalau kita ditembak-tembak cowok gitu, asal pacaran aja. Tapi kalau cowoknya ada ini Cuan-cuannya. fulus, nah kenapa tidak? Ah. Dan juga kayak menurut aku ya, apa namanya? Aku nggak pernah masalah kalau pacaran itu kayak split bill. It's okay, itu adalah suatu hal yang nggak masalah juga, karena kan dia pun punya uang, nggak hasil kerja juga belum tentu, kadang masih minta orang tua kan. ya, Tapi bener. kalau bisa sih, kalau ibaratnya inisiatif ya duluan, ya biar aja lah aku yang bayar kayak gitu-gitu loh. Nanti kalau memang udah, kalau kita jalannya emang terlalu banyak habisin uang, ya udah nantinya kan bisa split bill juga gitu menurut aku ya. Karena lebih baik, dan menurut aku lebih bagus yang bayarnya kamu bayar makan, aku bayar nonton kayak gitu loh, daripada Waduh. memang bayar split billnya tuh di tempat Iya, gitu. iya, Ya iya. enggak sih? Jadi Kayak nggak perlu malu gitu. Iya benar. Jadi nggak perlu kita split bill tapi kayak saling memahami aja. Betul. Ya bener, kadang aku juga sebagai cowok tuh malu loh dibayarin sama cewek aku. Oh. Ada. Ya. Cewek aku siapa cewek akunya? Ah. Mau Cewek sama apa sih? Rafli. Makin mau nih sama Rafli. Ya karena kan aku mikirnya tuh mungkin ini entah pemikiran kuno atau gimana. Menurut aku ya kalau emang kodratnya tuh cewek itu yang ngebiayain cewek gitu kalau di jalan. Tapi gak apa-apa sih sekali-sekali cewek itu Ceweknya. yang ngebayarin Iya. juga gitu. Minimal parkir lah ya. Ya bener. Minimal parkir gitu. Betul sekali. Nah sekarang kita bahas, kan udah banyak pacar ini, soulmate Nan. Nah ini satu ada, aku mau Apa nanya. tuh? Menurut teman-teman gimana nih? Kalau kayak sekarang tuh kan lebih maraknya AI ya. AI betul. Nah kadang tuh mereka gunain AI itu buat manfaat apa ya? Namanya yang sekarang yang
bisa ngubah fotonya tuh kayak pelukan gitu. Iya, Nah, iya. Teknologi AI yang edit foto gitu ya. ya. Ya sebenarnya kan mereka emang nggak pernah meet gitu, nggak pernah ketemu, entah dia di belah dunia mana. Iya. Nah tapi kan mereka nyatuin foto tuh nanti kayak Pakai ada. foto-foto Korea gitu kan. Ya benar. Menurut Zeni gimana nih? Kalau sebagai cewek, biasanya kan yang ngelakuin itu cewek ya sama Oke. idol. Aduh. Yang banyak suka idol-idol gitu ya. Ya. Zen ini suka K-pop gak? Enggak. Oh, enggak suka Wah. K-pop. Zen gak suka K-pop. Kalau Zen ngeliat kayak gitu ya, jatuhnya karena Zen gak suka, maaf ya, nggak menyindir siapapun. Karena Zen gak suka, jadinya ngeliat itu kayak sedih sih ya sebagai K-popnya, karena kan dia tuh ngerasa Lecehkan. Iya, Oh, dilecehkan. Aduh, Bahasa dilecehkan. kasarnya ya, Oh, iya. dilecehkan. Karena kan dia nggak pernah ngelakuin hal itu gitu. Tiba-tiba dia pernah peluk-pelukan, pernah tiba-tiba gandengan, misalkan dalam foto itu, gambar itu. Iya. Sedangkan dia sebenarnya berhak ya buat kayak bilang saya nggak terima kalau foto saya digituin. Tapi sebagai yang idolnya pasti dia juga ikan pengen karena gak bisa kecapai, jadi pakai gambar gitu kan, pakai foto AI. Sebenarnya kurang bagus ya, kurang baik karena bisa ngerubah-rubah ngerubah-rubah maksud, Iya, ngerubah-rubah kadang pandangan orang kan beda-beda orang, juga. bener. Nah, tapi ini membuktikan bahwa Gen Z itu melek sama teknologi gitu gak sih? Iya, Sebenarnya tuh betul. Gen Z ini pintar, berbakat gitu, tapi kadang mereka tuh gunain bakat mereka tuh di hal yang salah. Iya, betul sayang sekali. banget. Jadi itu yang sebenarnya harus kita Perbaiki lebih ya sih. banyak edukasi untuk terkait teknologi ini Ya, tuh. benar. Sebenarnya bukan untuk Gen Z aja, untuk Gen Alpha juga yang sekarang mau transformasi Iya. juga kan menjadi seorang yang dewasa juga kan nantinya dari remaja ke dewasa. Itu harus juga ada edukasi terkait teknologi ini karena teknologi makin lama makin berkembang dong ya. Betul. Jadi itu emang yang harus diedukasikan bahwasannya AI itu bisa kita gunakan untuk hal yang baik. Dan hal itu juga kayak jadi banyak Gen Z itu yang halu jadinya. Halu Ya, punya benar. pacar virtual gitu. Pacarnya idol. Nah, itu jadi banyak yang halu jadinya, dan menurut aku ya itu yang harus diperbaiki untuk hal yang lebih baik lagi penggunaan teknologi ini. Sebenarnya bisa bagus ya, bisa positif kalau misalkan kan itu bisa digunain kita jarang nih foto sama orang tua yang itu. berpelukan atau yang emang jarang yang bersama gitu ya. Iya. Itu bisa digunain. Nah benar, Positif. apalagi yang kebanyakan ya Gen Z itu kan jarang nih punya foto keluarga di Iya, rumah. benar. Bisa tuh digunain teknologi itu buat pajang fotonya di fotonya. rumah. Ya, Nah, benar. edit Itu ada foto. positifnya kayak Jadi gitu. foto keluarga ya biar rame semuanya, masuk semuanya. Dan juga ya aku notice juga tentang Gen Z ini tuh hidup mereka itu sebenarnya agak melarat, tapi pengen hidup mereka agak melarat tapi pengen memenuhi pengen mewah. ekspektasi orang. ya, betul. Nah, itu ekspektasi itu. Nah itu yang aku bilang tadi, kayak mereka tuh sering ngasih makan Insta story mereka tuh ya karena itu kayak mereka tuh yang penting Insta story mereka tuh estetik, ada isinya. Iya. Walaupun lagi boncos-boncos ini nggak apa-apa, ke restoran bentar buat foto doang. Ke kedai kopi untuk sekedar foto di tempat kopinya. Ya benar. Yang kayak Se-effort gitu-gitu. itu ya. Sana Gen Z itu se-effort itu loh untuk untuk Sebuah- mewarnai Insta story-nya Ya, itu. karena Gen Z ini aku lihat Instagram itu merupakan hidup mereka. Tapi aku jujur sih suka sih sebenarnya keestetikan dari Gen Z ini karena emang memanjakan mata gitu kan. Iya, betul. Tapi yang mirisnya ini mereka tuh nggak bisa mengkondisikan diri mereka ya, karena kan Iya. kayak tadi lah mereka tuh lagi melarat-melaratnya, boncos-boncosnya, tapi karena emang kewajiban mereka tuh katanya harus mengisi instastory mereka, Iya. ya mereka pergi ke kafe juga walaupun lagi boncos-boncosnya. Iya benar. Karena itu mungkin udah pola hidup yang terbiasa ya, yang biasanya kalau awal bulan kalau gajian misalnya atau dapetin uang apa gitu, dia tuh emang harus kegiatannya itu yang ke kafe-kafe. Tapi akhirnya waktu di akhir bulan udah nggak ada uang lagi, Beli mie. hidup tetap harus berjalan nih, tapi kita harus juga kasih makan di Instastory juga. Jadi udah kayak itu tuh dipaksakan sampai pinjol lah. Ya. Aduh, sampai sedih banget kalau sampai pinjol itu ya. Ya, ini Dan- nih yang menyebabkan Gen Z ini tingkat stresnya makin tinggi nggak sih? Iya benar. Iya. Ya, karena
udah pinjol, mikirin udah overthinking mikirin kata orang, nambah lagi pinjol. Aduh pikiran banyak banget itu ya. Iya. Udah mikirin instastory gimana ntar selanjutnya. Iya. Pinjol belum selesai. Aduh. Nambah lagi nanti pacar yang ngerengek beli ini beli itu, beli itu makanya. Jadi balik lagi yang ke tadi itu, kalau misalnya teman-teman nggak siap untuk menggunakan AI itu dengan baik, jadi nggak usah terlalu mengenal AI. Dan kalau menurut aku mengenai AI contoh yang tadi itu, kita gunain TikTok gitu, sosial media untuk cari cuan. Nah mungkin itu bagus juga gitu untuk dan kalau misalnya teman-teman bisa dapetin uang dari TikTok itu kan sampai ada 2 digit ya. Nah bolehlah itu ke kafe tiap hari. Ada penghasilannya sampai 2 digit lah. Ini gaji pun kayak dapat uang pun nggak sampai 2 digit, ke kafe tiap hari, beli barang-barang branded tiap hari gitu. Jadi emang menggunakan uang itu sesuai kebutuhan. Jadi jangan bergengsi ya. Iya, jangan banyak gaya, banyak gengsi. Tapi kita boleh gaya asalkan tahu batas dan tahu kondisi kita kayak gimana gitu loh. Ukur sama kemampuan kita juga. Benar. Oke, nah sekarang udah banyak banget ya pembahasan kita terkait Gen Z. Mungkin kalau kalau kita sampai bahas sampai malam pun, sampai besok paginya pun, besoknya lagi itu nggak akan habis-habisnya ya. Nah, jadi kayak ini kita selanjutnya itu boleh dong kasih kata-katanya nih dari Rafli, Zain untuk terkait closing statementnya tentang Gen Z. Boleh nih Zain duluan. Aduh. Aku mau denger nih kata-kata motivasi dari Zain untuk Gen Z. Untuk Gen Z ya. Untuk Gen Z mungkin jangan terlalu overthinking, jangan terlalu bergengsi, dan kita harus tahu batasan diri kita tuh sampai mana. Dan jangan sampai kita tuh frustasi ya, hanya mikirin gaya hidup, lifestyle kayak gitu-gitu ya, hanya untuk orang lain, dan pikirin untuk diri sendiri aja teman-teman. Iya betul sekali. Dan aku juga mau kasih sedikit kata-kata nih buat Gen Z. Gen Z itu kita itu boleh kita ngerasa hidup kita berat. Mungkin banyak teman-teman yang hidup keluarganya, persahabatannya itu rusak, tapi jangan pernah itu sebagai alasan teman-teman untuk berhenti berjuang. Jangan juga sampai teman-teman ngerasa semuanya merasa paling tersakiti lah gitu. Jadi kita dari hidup kita itu kita belajar untuk memperbaiki hidup kita yang lebih bagus lagi. Mungkin kita nggak bisa membangun keluarga yang sama keluarga kita, orang tua kita sekarang itu harmonis, tapi besok kita bangun keluarga kita yang harmonis gitu. Kalau teman-teman punya permasalahan hidup tentang broken home mungkin. Nah kalau teman-teman nggak bagus juga tentang persahabatan, nggak apa-apa, kita cari peluang untuk kita punya orang-orang terdekat, meskipun yang cuman 1 atau 2 orang itu nggak masalah, it's okay. Itu nggak akan ngurugiin teman-teman juga. Untuk kalau banyak teman, kalau memang nggak bisa ngertiin kita buat apa gitu. Tapi bagusnya kalau cuman punya 1 atau 2 pun, kalau bisa ngertiin kita itu lebih bagus ya. Dari Lovely apa nih? Ya, untuk Gen Z tetaplah hidup karena dunia ini membutuhkan Gen Z. Aduh, asik banget penutupan kata dari Rafli ini. Oke, Intelto Muda, kita udah banyak ya pembahasan kita tentang Gen Z. Semoga apa yang tadi kita udah sharing-sharingkan ya teman-teman, itu bisa bermanfaat nih buat Intelto Muda. Nah, Intelto Muda jangan lupa ya tetap dengerin kita di Spotify UKKPK Voice, dan juga di YouTube UKKPK UNP. Nah, UKKPK Voice ngobrol santai bareng gue, lo, apapun kita ceritain di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.